Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini kita ketemu kembali. Ya, tentunya di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa untuk di hari Senin tanggal 17 November 2025 ya. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, dan ya di hari Senin atau ya awal minggu ini ya kita hadir lagi ya menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Dan pagi ini insya Allah kita tentunya sambil kita tunggu Om Ilo atau Bang Ilo yang saat ini ada di studio 2. Jadi perlu kami sampaikan sambil kita akan membahas tentunya di pagi ini terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan di Hotel Yutepa ya kemarin, yang itu diskusi publik terkait dengan PT Kons ya yang akan masuk di Kabupaten Baru. Jadi untuk Anda semua jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian diajak teman-temannya ya, untuk membahas terkait apa yang kita akan bicarakan di pagi ini. Ya, halo Andi Gani, selamat pagi, selamat bergabung. Ya, ayo mau nimbrung di sini. Ya, jadi ini tema ya menarik juga untuk didiskusikan. Ya, tentunya sambil juga kita tunggu nih Bang Ilo bergabung sama kita di pagi ini. Ya, karena tema kita pagi ini yaitu terkait dengan PT Kons ya, yang rencananya akan masuk di Kabupaten Baru ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa ada berita-berita yang tentunya kami sudah informasikan kepada saudagar IGA ya di melalui TikTok, kemudian di YouTube, di Facebook juga ada di IG. Bisa kita lihat bahwa akan masuk PT Kons ini yang akan bukan produksi semen ya, tapi nantinya akan dilakukan pengepakan semen. Jadi semennya akan dibawa ke Baru, kemudian dikemas di sini, dikemas di Baru. Dan kedua itu produksi atau pabrik kantongan semen ya, yaitu kantong semen akan diproduksi juga di Kabupaten Baru ya. Jadi menarik untuk kita obrolkan di pagi ini ya. Kayaknya ada kesalahan teknis ini di Bang Ilo, jadi sambil kita tunggu bergabungnya Bang Ilo di acara kita di pagi ini ya. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 8:49. Mudah-mudahan waktu yang kami gunakan tidak jauh beda dengan waktu yang Anda gunakan di rumah Anda masing-masing ya. Ya, baik, untuk Anda semua masih bersama kami di pagi ini tentunya di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, dan sambil kita bacakan ini. Komen-komen di bawah ya, tentunya kita bacakan dulu ini.
Oh iya, berarti katanya Andi Gani ini berarti tambangnya belum. Halo Bang Ilo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bang Ilo? Ya. Alhamdulillah kabar baik Bung Alil. Alhamdulillah. Baru balik dari Kabupaten Wajo ini. Iya. Kita live lagi ya. Alhamdulillah. Masih terasa capek. Cuma sehari saja di Wajo sudah aktif lagi di sini. Iya. Iya. Ini berkat apa demi saudagar kita atau yang penggemar kita di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa, tentunya Bang Ilo menyempatkan waktu lagi, meluangkan waktu untuk bersama kita di pagi ini. Iya. Kayaknya cuaca ini agak enak sekali nih untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar rumah ini. Iya, apalagi kalau ada kegiatan ataukah apa makukuange megas itu boating Bang Ilo. Alhamdulillah Bung Ali, makanya les itu apa Botito ini anggotaiku ini kemarin sebenarnya Bung Ali ya. Oh iya. Itu mantan ketua PC yang sekarang jadi salah satu pengurus PB juga kan. Iya. Saya pikir kalau saya berlama-lama nggak sempat. Nah, nggak sempat di hari hanya, tapi mudah-mudahan hari ini bisa Bung Ali. Biar terlambat, yang penting masih bisa hadir. Iya. Berikan doa restu seperti itu. Iya. Ini juga sudah ada gabung-gabungin teman-teman kita yang ada di TikTok saat ini. Ya. Bilang tadi itu Bang Ilo bilang apa lagi dibahas. Jadi saya sampaikan tadi kan kita bahas ini PT Kons. Ya. Jadi kan ini ada yang bertanya. Tadi saya sampaikan clue-cluenya toh bahwa akan dibangun pengepakan di sini. Ya, pengepakan, kemudian produksi kantong semen. Apa istilahnya tuh? Kantong ya? Kantong semen, kantongan semen gitu. Iya. Jadi begitu. Jadi merefleksi nih kegiatan yang ada di Hotel Utepa hari Rabu kemarin ya. Iya. Ya tentu ada beberapa informasi yang baru ini yang kita akan sampaikan. Tapi sebelum kita masuk di situ Bang Ilo, ya kita ajak ini teman-teman dulu yang ada di grup ini atau di TikTok ini, ya ayo sama-sama ya kita tekan ini HP tak ya untuk tap layar dulu supaya lebih banyak ini menonton acara kita di pagi ini ya bersamaan semua di tap layar, kemudian dibagi-bagikan link ini ya. Kita akan bahas tentunya ini terkait dengan PT Kons ya, supaya lebih enak kalau Bang Ilo kalau seumpama rame juga ini teman-teman mengikuti acara ini kemudian kita bahas tema yang menarik tentunya. Iya. Bang Ilo, ya banyak ini yang bertanya bilang kalau ada sumpah ini Andi Gani juga berarti tambangnya belum katanya ya kalau begitu. Iya Bung Alil, karena kan sebagaimana kita tahu Bung Alil ya, bahwa tidak ada produksi pabrik klinker di sini. Artinya tidak ada pabrik semen Bung Alil. Kenapa memang tidak dibikin pabrik? Karena memang ada regulasi secara nasional bahwa ada moratorium ya Bung Alil ya, karena terjadi overproduksi Bung Alil ya. Makanya ya dari Bolong Mongondo di Sulawesi Utara itu dibawa ke Garongkong lewat kapal laut tentunya Bung Alil, sandar di pelabuhan mereka, lalu secara otomatis berpindah ke packing Bung Alil, di packing ya, seperti itu. Jadi itu packing plank, jadi seperti itu. Jadi banyak kan juga perlu diluruskan ini. Teman-teman yang menganggap bahwa ada produksi di sekitaran CPE, kemudian berdampak tentunya kepada
bagaimana rumah-rumah dan jalan yang dilalui di sana. Jadi sepertinya dengan penjelasan kemarin dari Direktur Kons Indonesia, Mr. Wang itu Bung Khalil, ya minimal sudah bisa menepis isu itu Bung Khalil, bahwa ternyata yang mau dibangun di sini packing plant yang pertama, kemudian yang kedua adalah pabrik kantong semen. Nah, pabrik kantong semen ini kan diperkirakan menyerap tenaga kerja kurang lebih 1.000 Bung Khalil ya. Itu kata kemarin. Dan di fase awal pembangunannya membutuhkan dulu 500 tenaga kerja Bung Khalil. Dengan kemarin itu kan pertimbangannya 80% tenaga lokal, 20%-nya itu tenaga asing atau tenaga dari perusahaan. Tetapi pelan-pelan mereka akan melakukan yang namanya transfer knowledge, sehingga ke depannya 2-3 tahun ke depan bisa saja tenaga kerja lokal bisa saja di atas 90% Bung Khalil, karena sudah ada transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan di situ. Jadi yang banyak menyerap tenaga kerja itu adalah pabrik kantong semen. Kalau packing plant-nya itu ya 25 maksimal 30 orang Bung Khalil, seperti itu. Iya. Kalau packing plant-nya itu sedikit, jadi Bang Ilo sedikit, ya. Iya, tadi kemarin disampaikan bahwa 20 sampai 25 ya, 25 orang di situ. Tapi artinya yang mendapatkan keuntungan langsung dengan bekerja, tetapi ada kan istilahnya dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung itu kan seperti spear track dan sebagainya Bang Khalil ya. Multiplier efek ekonomi yang ada di sekitar perusahaan. Tapi yang dampak langsung yang bekerja itu memang sekitar itu 25 orang lah. Menurut Mr. Wang kemarin itu penjelasannya Bang Khalil. Iya. Nah, kalau produksi kentongan itu kan ada sampai di fase awal itu ada 500 ya tenaga kerja yang akan 500 orang. Iya. Nah, jadi kemudian di tahap berikutnya nanti bisa sampai 1.000 ya, 1.000 tenaga kerja. 1.000 orang. Jadi dan itu kebanyakan lulusan SMA ya Bung Khalil ya. Lulusan SMA. Iya. Nah, tapi yang menarik kemarin itu Bang Ilo kan ada disampaikan bahwa ada rekomendasi ini yang dimasukkan ini ke PT Kons bahwa harus dilatih dulu ini. Ya, kalau mau menerima sumpama karyawan sumpama ada harus skillnya ini kemudian harus dilatih dulu. Bagaimana itu Bang Ilo? Ya, jadi itu kan nanti akan dibicarakan dengan pemerintah daerah Bung Khalil, bagaimana transfer knowledge-nya ya Bung Khalil, transfer pengetahuan. Karena terkadang juga kita orang-orang lokal terlalu banyak menuntut, tapi kita tidak mempersiapkan skill kita, kapasitas kita. Nah, jadi harus juga dibarengi Bung Khalil, ini kan cuma tamatan SMA saja. Misalnya ketika kita mau masuk di dalam manajemen misalnya Bung Khalil, paling tidak ya kita juga harus punya keterampilan yang memang diperlukan untuk hal itu. Tapi kan nanti ada proses transfer knowledge dan ada juga pendidikan dan pelatihan. Misalnya Depnaker, Disnaker Kabupaten Baru misalnya Bung Khalil, dapat berkoordinasi dengan PT Kons. Kebutuhan spesifikasi tenaga yang dibutuhkan seperti apa misalnya. Bukan di level karyawan tapi di level manajemen misalnya kalau itu diperlukan. Begitupun di karyawan Bung Khalil ya. Saya kemarin mencoba bertanya ke mereka bahwa itu bisa saja dilakukan Bung Khalil. Tapi mereka lebih mengutamakan tenaga kerja yang tentu usianya relatif muda Bung Khalil ya, jauh lebih muda. Kemudian yang penting itu adalah kesehatan. Jadi ada kesehatan. Jadi masyarakat baru ini sudah perlu mengantisipasi kalau katakanlah Tuhan menghendaki dan pabrik kantong semen ini jalan dan bikin blank ini ya kita harus mengantisipasi Bung Khalil. Paling tidak kalau Anda mau masuk di manajemen sedikit bisa berbahasa Cina misalnya, silakan ada kursus ya belajar itu. Bisa jadi translate atau apa. Seperti itu Bung Khalil. Iya, translate. Ada aplikasi itu Bang Ilo juga. Biasanya ada ya. Aplikasi kalau. Makanya kemarin keputusan dan rekomendasi itu saya kirimkan kan dalam bentuk itu aja. Bahasa Indonesia. Bilang filenya aja dikirim. Nah ternyata kalau dikirim file langsung ditranslate, langsung dikirim dalam bentuk bahasa Cina ya, langsung dikirim ke bosnya gitu. Oh iya. Iya. Tapi sekarang canggih nih. Iya.
Oke, untuk Anda semua yang ingin komentar atau ada mungkin masukan-masukan yang ingin disampaikan, boleh ya Anda komen di bawah. Ya silakan. Nah, kalau mau juga bergabung nanti ya di Komal kita boleh. Nah, ada ini Pak HR. Kalau urusan pekerjaan semua ada di Baru. Iya, semua ada di Baru pekerjaan. Tapi ya cocok atau tidak? Seumpama apakah biasanya nih di Bang Ilo kalau banyak pekerjaan dia di Baru tuh, tapi kepilih-pilih itu jamang biasa. Iya, kemudian kepilih-pilih itu jamang. Nah, cocok nih Meg. Pekerjaan dan selerina. Oh iya. Agak sih selir hubungan. Oh akan seneng gajina. Ya, gajina. Oh, gajina. Ya, Bung Alil, saya kadang berpikir begini. Ini butuh kita renungi bersama masyarakat Baru ini ya. Kalau ini jalan, Bung Alil. Kita bayangkan nih, katakanlah 1.000 orang ini karyawan daripada PT Kons yang bekerja di pabrik kanton semen ini, Bang. 1.000 orang bergaji di atas UMR. Katakanlah UMR kita kalau saya tidak salah 3,6 atau 3,7 ya, kurang lebih seperti itu. Dikatakanlah digaji 4 juta di atas sedikit UMR, Bang. Supaya lebih gampang kita menghitungnya. Kalau 1.000 orang digaji 4 juta, maka dalam 1 bulan mereka terima gaji itu 4 miliar. Iya, keseluruhan. Ada uang beredar 4 miliar di Baru, Bung Alil. Nah, 4 miliar uang yang diterima oleh karyawan ini, Bung Alil. Katakanlah 50%-nya saja beredar di Baru. Pergi makan, pergi di angkringan, pergi ngopi gitu, pergi beli pakaian di pasar dan sebagainya, Bung Alil, naik ojek, pesan makanan dan sebagainya. Maka coba bayangkan bagaimana ekonomi kita itu bergerak, Bung Alil, seperti itu setiap bulannya ya. Itu satu untuk kita tenaga kerja, itu dampak langsung. Belum yang tidak langsung itu ya seperti tukang ojek, penjual makanan, kuliner, jasa dan sebagainya. Nah, kemudian dari pemerintah, apa yang didapatkan oleh pemerintah, Bung Adil? Pemerintah bisa mendapatkan pendapatan asli daerah, bisa dari retribusi, bisa dari pajak, misalnya pajak PBB atas lahan dan sebagainya. Dan bisa saja di situ diatur di kemudian hari bahwa ada CSR-nya misalnya juga untuk masyarakat. Jadi banyak sekali dampak positifnya. Menurut saya ini langkah awal ini, Bung Alil. Kalau Kons setelah rehat selama kurang lebih 10 tahun dan dia kembali akan beroperasi di Baru, maka ini menjadi starting awal yang bagus untuk investasi. Artinya stigma, persepsi bagi orang bahwa sulit untuk investasi di Baru itu akhirnya tertutup, Bung Alil. Dan bisa saja menyusul investasi yang lain yang akan masuk di daerah ini, bisa dari pariwisata, bisa dari sektor perikanan dan sektor-sektor lainnya, karena kita ini sangat kaya, jadi kita harus welcome, Bung Alil. Kita harus mencoba terbuka. Memang ada kadang perbedaan pikiran, tetapi mari kita memperbanyak sisi positifnya lalu mencoba meminimalis yang hal-hal yang sifatnya dampak atau negatif lah, seperti itu, Bang Alil. Iya. Ini ada Pak Rahman SP ini, kita bacakan dulu ini, Bang Ilo. Untuk karyawan nantinya tinggal dikawal saja soal persentasenya, dikawal saja soal persentasenya, karena banyak kejadian itu ingkar janji kayaknya nih. Iya. Iya. Ini betul juga Pak Rahman bahwa harus dikawal memang ini, Bang Ilo. Kalau jadi kan nanti ada MOU dengan pemerintah ya, Memorandum of Understanding misalnya seperti itu. Dan di daerah kita juga ini kan ada sudah perda terkait dengan tenaga kerja yang mengatur itu, Bung Alil. Jadi tugasnya instrumen daerah ini ya misalnya LSM, teman-teman media, DPR itu yang mengawal itu, Bung Alil. Dan kita kan sudah mengingatkan kemarin dari awal dari PT Kons ya, peserta itu sangat dinamis kemarin kan menyampaikan seluruh unek-uneknya kepada PT Kons, Bung Alil. Jadi
Menurut saya ini tinggal membuat legal draft baru untuk sama-sama terlibat masyarakat, LSM dan sebagainya untuk menyusun itu sehingga minim resistensi ketika itu sudah dilaksanakan. Iya. Bung Walil. Iya. Saya pikir kemarin itu luar biasa forum diskusi publik itu, Bung Walil. Tidak ada lagi yang tersisa barangkali yang menjadi unek-uneknya orang baru. Nah, cuma mungkin memang ke depan ini kita coba bagaimana merekonstruksi kembali pikiran-pikiran kita supaya orang tidak takut gitu loh masuk ke baru ini. Jadi lebih familiar gitu bagaimana kita ramah investasi, Bung Walil. Ini kita tidak berbicara hanya dalam konteks kon saja. Karena apa? Semua daerah-daerah sekarang berlomba-lomba untuk bagaimana mensiasati daerah mereka dengan kekurangan fiskal ini akibat efisiensi secara nasional. Kemarin saya datang dari beberapa daerah, itu bupati itu betul-betul harus kreatif, harus inovatif. Kalau perlu dia berada di pusat terus di Jakarta membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga, karena kalau mereka hanya diam, mereka tidak dapat kue pembangunan dan kasihan dengan program-program yang sudah dijanjikan, Bung Walil. Iya. Iya. Kemudian ini kalau pemerintah sendiri, Bang Ilo, kalau seumpama ini kan harus terbuka juga pemerintah sebenarnya. Iya, menerima investor-investor yang mau masuk di Kabupaten Baru. Iya, kan ini mudah-mudahan pemerintah juga begitu. Ya, jangan sampai kalau seumpama masyarakat sudah setuju, ya kemudian pemerintahnya yang mungkin ada beberapa yang harus dilakukan peninjauan atau apakah itu udah bilang kemarin itu bahwa ya banyaklah berbelit-belit. Itu yang kemarin seumpama begitu, Bang Ilo. Iya. Kita lanjut ini. Oh, ada nih, kapan rencana terbuka PT Kons, Bang Ilo? Ini belum ya. Jadi tahun depan kalau semua perizinan sudah selesai, Bung Walil. Karena ini kan memulai dari nol ini, Bung Walil ya. Iya. Memulai dari nol dengan sistem perizinan sekarang ini yang namanya OSS, Online Single Submission, berarti mereka memulai. Tapi tahap awal kemarin kan sudah mereka lewati dengan melakukan diskusi publik. Ya, tentu mereka sudah mendapatkan bahan yang begitu banyak dan secara kesimpulan kita melihat di balik banyak kritikan dan sebagainya. Tapi pada umumnya sebenarnya kawan-kawan yang hadir itu welcome ya terhadap Kons ini. Jadi sekarang tinggal ada di pihak Kons dan pemerintah. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Bung Walil, saya ingin menitip pesan kalau boleh seperti itu kepada pemerintah, kepada DPR. Jangan sampai masyarakat sudah memberikan welcome gitulah, Bung Walil, dengan beberapa koma syarat-syarat, tetapi pemerintah dan DPR menjadikan lagi menjadi perisai lagi, penghalang, Bung Walil ya, dengan birokrasinya yang tinggi, yang jauh gitu loh maksudnya. Membuat lagi syarat-syarat yang terlalu ribet untuk investasi, Bung Walil ya. Karena sekarang ini pemerintah pusat itu malah mengeluarkan ada namanya insentif untuk investasi, Bung Walil. Jadi diberikan kemudahan orang untuk berinvestasi. Begitu pentingnya yang namanya investasi. Kita lihat kemarin Dr. Agus Salim SEMS itu mengatakan, Bung Walil, bahwa di negara berkembang sekarang kita tidak bisa menghindar bahwa di balik efisiensi anggaran, dan kemarin dia menyajikan data-data yang sangat penting untuk masyarakat baru bahwa mulai dari pertumbuhan ekonomi, mulai dari PDRB kita, produk domestik regional bruto kita, mulai dari angka pengangguran kita, ini memprihatinkan ini, Bung Walil. Oleh karena itu tidak ada jalan kecuali kita harus welcome. Ya memang namanya kebijakan ada sisi positifnya, ada juga dampak negatif. Tapi itu sekali lagi dia kunci kemarin, bagaimana memaksimalkan sisi positifnya lalu meminimal dampak negatifnya. Nah ini sudah minimal dampak negatifnya karena sudah menggunakan packing plan gitu ya. Dan tidak ada diambil dari tidak ada kegiatan produksi di sini, Bung Walil. Dan kita lihat kemarin pemaparannya kan canggih semua, dia punya peralatan modern, Bung Walil. Seperti itu. Iya, kemudian kemarin itu kalau kita bahas itu yang diskusi kemarin itu bahwa Dr. Agus Salim juga menyampaikan bahwa tingkat pengangguran yang ada di Baru ini sangat tinggi. Sangat tinggi, Bu. Iya, paling tinggi kayaknya ini Kabupaten Baru nih. Iya. Kalau menurut survei, kalau kita lihat sebenarnya salah satu indikator yang sangat sederhana, Bung Walil, ketika kita live, hampir semua kawan-kawan yang masuk di sini, baik yang di rantau maupun yang ada di Baru, selalu berbicara tentang lapangan kerja.
Ya, yang kerja saja di luar masih berpikir kapan saya bisa kerja di Baru, apalagi ya memang belum kerja, Bung Walil. Jadi saya pikir kalau ada perlawanan-perlawanan dan sebagainya nih bisa saja berhadapan dengan masyarakat, karena kita harus jujur bahwa masyarakat sudah menginginkan ini, Bung Walil, bahwa daerah kita ini harus ada sedikit peningkatan ke depan lah, Bung Walil, ya, dari segi investasi, tenaga kerja dan sebagainya. Jadi tidak ada hubungannya di sini dengan politik, dengan kampanye dan sebagainya yang lalu. Ya, masyarakat menginginkan lapangan kerja, Bung Walil. Kalau bukan kita yang tua-tua ini, ya paling tidak anak nanti keluarga-keluarga, Bung Walil, ya. Kita banggalah kalau ada industri juga di sini, Bung Walil. Oke. Dan kemarin kita fair ya di acara itu, saya lihat panitianya itu fair, Bung Walil, menghadirkan akademisi untuk menganalisis bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi di era efisiensi nasional. Kemudian kita juga menghadirkan seorang aktivis lingkungan yang membahas dampak lingkungan. Jadi fair lah, Bung Walil. Kemudian hampir seluruh media yang ada di Baru, saya diundang semua. Diundang, LSM diundang, stakeholder terkait dengan pemerintah semua diundang. Jadi memang betul-betul menjadi diskusi publik yang enak lah menurut saya. Iya, ini ada Bugis Jini komentarnya. Kewajiban perusahaan adalah mentraining calon karyawan lokal itu. Pengalaman saya di tambang emas dan batu bara. Iya. Bang Ilo. Iya, ini kewajiban perusahaan untuk mentraining. Seperti apa yang kita rekomendasikan kemarin, Bang Ilo? Iya, di kesimpulan dan saran, Bung Walil, ya. Saya juga sempat bicara dengan Kadis Desnaker Baru bahwa mungkin dia juga akan membangun komunikasi nanti dengan pihak PT Kons misalnya, tenaga-tenaga yang dibutuhkan supaya dia bisa komparasi kan dengan BLK yang ada di Pangkep ini yang untuk sementara kan punya kontrak kerjasama dengan Baru, ya, dan dia kayaknya siap gitu. Misalnya kita butuh misalnya electrical, kita butuh misalnya las, kita butuh alat berat atau apa, ya mungkin dia siapkan itu. Jadi sebenarnya ya komunikasi seperti ini harus jalan, Bung Walil, supaya itu tadi saya bilang bisa terjadi sinergi yang baik di proses awal, supaya minim resistensi. Persiapan awalnya jadi persiapan pemerintah dengan pihak PT Kons, kita LSM persiapan masyarakat di sekitar itu, bagaimana mereka dapat sosialisasi yang baik, tidak simpang siur informasinya. Gitu. Iya, Bang Ilo. Ada Ermin tadi ini yang sudah kirim apa ini? Sarang hiu. Sudah makin minum kopi, Bang Ilo? Ya, alhamdulillah, Bung Walil, air putih saja. Air putih. Tapi kalau ada mau kirim kopi, kopi digital boleh, kopi udara. Iya. Ada Pak Rahman SP nih, jika masyarakat setuju atau open dan pemerintah tidak kaku, insya Allah investor akan masuk. Iya, acara diskusi kemarin yang jadi bintangnya itu moderatornya. Ada Pak Rahman SP. Iya, berarti itu. Nah, nonton gitu kayaknya kegiatan diskusi yang diupload di IG. Sisa-sisa masa muda barangkali. Iya. Ayo, Bung Walil, ya. Iya. Kesyukuran kita bahwa semua media ini terlibat dalam diskusi publik ini, dan tentunya kemarin ada juga yang mengatakan bahwa barusan ada kegiatan seperti ini. Jadi salut dengan panitia katanya melaksanakan kegiatan diskusi publik. Jadi ini memang ini memang pengalaman, Bung Walil. Bukan hanya siapa saja yang mau berinvestasi di Baru, kegiatan apapun, maka proses partisipasi publik itu harus dilibatkan dalam diskusi-diskusi awal supaya meminimalisir yang namanya resistensi, Bung Walil. Karena banyak resistensi, banyak narasi-narasi liar biasa yang keluar hanya karena komunikasi tidak berjalan efektif, Bung Walil. Seandainya dari awal misalnya dilakukan pada tahun 2014-2015 belum tentu juga kejadiannya seperti ini, Bung Walil. Oke lah, pengalaman 2014-2015 mungkin karena ada transisi kepemimpinan di situ dan sebagainya sehingga terjadi. Nah, inilah yang harus dijadikan pelajaran buat saya, buat PT Kons untuk memperbaiki, Bung Walil, bahwa
ternyata regulasi itu terutama perizinan dan sebagainya, standar operasional prosedur seperti kita rekomendasikan itu harus dilakukan. Termasuk sebenarnya persiapan awal itu mereka harus melibatkan LSM dan sebagainya dalam persiapan masyarakatnya, Bung Halil. Kalau dari lembaga mitra lingkungan kemarin kan ada itu bina lingkungan, bina usaha dan sebagainya, Bung Halil ya. Artinya jangan ada keuntungan atau manfaat ekologi yang hanya dinikmati atau dirasakan oleh satu pihak atau dua pihak atau pihak elit saja. Masyarakat harus terima itu manfaatnya, Bung Ali. Nah, itu bagus sekali menurut saya dan serasa mencatat itu, Bung Ali. Ada di Bugis Ji yang berkomentar Bang Ilo. Saya setuju Bang Ilo. Ya, jangan sampai pemerintah jadi penghalang investasi. Iya, benar. Iya. Makanya kita kawal kalau DPR misalnya nanti mau menjadikan pintu lagi untuk membuat hal-hal yang aneh-aneh gitulah, Bung Alil. Kalau memberikan supporting ya nggak ada masalah, Bung Alil. Biasa kayak begitu bagi dengan orang-orang yang di mana-mana biasa terjadi, Bung Alil, di daerah-daerah lain ya. Entahlah kalau di daerah kita ini di Baru, Bung Alil, apalagi kan sekarang situasinya seperti apa daerah kita ini. Ya jangan sampai, Bung Alil. Jadi warning aja, Bung Alil, kalau ada seperti itu ya. Karena saya jalan kemana-mana, Bung Ali, terutama daerah-daerah Garongko yang dekat dari situ, Padongko misalnya dekat situ, hampir semua toko-toko masyarakat itu di Pelelangan itu welcome semua, Bung Ali. Oh, ya, jadi sisa jadi sisa kita tunggu ini, apa dari pemerintah sendiri, apakah welcome juga dengan PT Konsili. Atau investasi ini. Bang Ogi, assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam. Persiapan OTW rombongan Sangatta balik kanan ke Baru. Wah. Iya, Bang Ogi ini. Iya, persiapan acara tadi karena tanggal berapa Mei nih Bang Ilo? Iya, tanggal 17 Mei. Iya, sisa tanggal berapa acaranya itu, Bang? Tanggal sama nih. Acara di mana itu, Bung Alin? Saya juga belum tahu. Itu Bang Ogi nolak apa acara keluarga. Oh iya. Hari Kamis pesta kemanakan ini kan keluarga ini di Sangatta, Bung Alin. Ipar lah seperti itu ya. Iya, ada Ibu Yus Dalia Yusupicu. Mantap. Iya. Salam buat calon calon bupati ke depan 2029. Iya. Siapa Haji itu Bang? Agus di sana. Oh, Haji Agus. Mungkin sibuk ini ya, Bung Alil. Iya. Nggak pernah masuk. Mungkin sibuk juga, iya. Oke, Bang Ilo, kalau kita bicara masih terkait dengan PT Kons ini, iya, kan itu ada beberapa hal juga yang pro, ada yang kontra juga terkait dengan PT Kons ini yang mau masuk ini. Ya, tapi ada juga yang belum paham memang Bang Ilo bahwa dakila mungkin itu pabrik semen yang mau dibangun. Ya, kan ini kemarin masih agak simpang siur informasinya. Iya, dan setelah kegiatan kemarin di diskusi publik ini baru ada beberapa yang tahu, ya terutama yang hadir ini bahwa bukan pabrik semen yang akan dibangun tapi packing plant. Iya. Dan tentunya juga ini pembuatan kantong semen. Karena pembuatan kantong semen ini itu yang menyerap sampai 1.000 tenaga kerja ya. Tapi kalau packing plant-nya informasinya kemarin bahwa cuma 20 sampai 25 orang yang dibutuhkan. Betul. Iya. Jadi ya, untuk Anda yang ingin komentar silakan. Kemarin ada juga yang menarik itu, Bung Alil. Dari awal sebenarnya saya disampaikan bahwa kemungkinan besar nanti ada tokoh-tokoh masyarakat lah atau lembaga atau media lah mungkin ya, Bung Alil ya. Akan dibawa berkunjung untuk melihat pabrik atau packing plant ataupun kanton semen yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin Mr. Wong itu bilang kita akan ke Cina ya, Bung Alil ya. Jadi saya tidak tahu siapa naik undiannya. Tapi kalau saya mengatakan bawa ke Cina ya janganlah. Saya tidak sempat ke sana boleh atau sama pesawat sama bela-bela berapa saja. Jakarta mi lagi sedina boleh lah sagu apalagi ke bela jadi Manado na bawa kayak kursus di Mandri Bubur Manado.
Dan itu benar Bung Khalil, karena 2014-2015 lalu mereka sudah bawa banyak toko melihat secara langsung di sana, dan kemarin ada beberapa yang hadir ya, termasuk Mino Kalibu, termasuk Idahan Khalid dan sebagainya, udah pernah semua ke Cina waktu mereka masih jadi anggota DPR. Nah gini ditantang lagi kita nih untuk berangkat ke sana. Iya, ada Pak Rahman SP ini yang bergabung dengan kita ini pagi ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kayak menarik diskusinya nih, walaupun saya pikir kemarin itu hanya sekedar wacana aja, ternyata wah, laju nih anunya nih, progresnya. Alhamdulillah. Berkat Oge baru menyapa mungkin. Saya tidak tahu kenapa ya seperti itulah. Saya setuju bahwa wacana itu terus diwacanakan dan akhirnya responnya baik. Seperti ini. Dan saya sangat setuju sekali itu dengan apa yang dilakukan oleh panitia itu dengan menghadirkan seluruh pihak. Salah satunya adalah pihak media. Kenapa pihak media itu penting? Karena kan tidak jadi misalkan saja Iga Radio ini bisa saja 1.000-2.000 orang yang bisa mengetahui lewat Iga Radio. Jadi gitu. Iya. Mungkin begitu Bang Ilo. Iya, dan kemarin itu mungkin lebih 40 media barangkali. Hampir semua media lokal hadir. Media lokal hadir. Iya betul, iya. Bayangkan pesertanya di target panitia itu cuma 100 orang, jadi 150-an. Ya, memang jadi luar biasa antusiasme masyarakat ya untuk mendengarkan secara langsung, karena memang ini baru pertama kali. Jadi saya katakan tadi kenapa banyak narasi-narasi yang tidak ketemu di persimpangan jalan, karena itu tadi belum pernah mendengarkan secara langsung. Nah sekarang sudah mendengarkan lagi secara langsung bahwa Kons juga mengakui bahwa ada moratorium dari pemerintah pusat yang sudah melarang lagi kegiatan produksi Bung Khalil ya, karena terjadi overproduksi dan sebagainya, sehingga dia hanya membawa curah dari Sulawesi Utara menuju ke Baru, seperti itulah. Nah sebenarnya kemarin andaikan di sini jalan, tidak mungkin jalan di Sulawesi Utara, mungkin di sini prioritas Bung Khalil, tapi karena tidak jadi di sini, Maros juga tidak jadi, akhirnya dia berinvestasi di sana di Sulawesi Utara. Oh iya. Pulau Mongondo ya kan. Oh dan jadi itu Pekimplengnya juga kan di Donggala ya. Iya, itu kan Pekimpleng tadi. Jadi nanti semennya itu dari mana? Atau dari Sulawesi Utara, Pulau Mongondo. Oh, Pulau Mongondo. Iya, dikirim ke Baru begitu rencananya. Garongkong lah, lewat kapal laut Bung Khalil ya. Iya, makanya kayak kemarin yang menarik itu, ada teman-teman mengusulkan tidak usah bikin pelabuhan baru. Iya. Ya kan? Pakai saja pelabuhan yang sudah ada supaya ada masuk PD. Teman-teman barangkali lupa bahwa di pelabuhan kita itu masih Pelindo yang kelola Bung Khalil. Pelindo dengan masih Kementerian Pelindo, Perhubungan juga itu. Perhubungan ya. Dan kalau satu-satunya yang dikelola oleh pemerintah daerah Perusda itu yang pelabuhan Peri penyeberangan Bung Khalil ya. Nah pertanyaannya meskipun dia kelola sendiri pelabuhan, yang penting dibuat regulasinya pasti juga berdampak pada daerah Bung Khalil. Itu kan persoalan regulasi dan kesepakatan saja Bung Khalil. Iya. Oh iya. Kemudian ada yang bertanya nih Bang Ilo, bagaimana info selanjutnya untuk PT Kons? Wah ini, apakah sudah ada penerimaan karyawan? Wah ini. Jadi perizinan kan mungkin dia sudah on proses Bung Khalil ya. Apalagi kalau OSS itu kan terkoordinasi di puluhan kementerian dan lembaga, jadi mungkin sudah on proses Bung Khalil. Jadi kita menunggu saja, karena saya ini juga bukan bagian dari Kons, bukan pegawainya Kons, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Cuma kemarin saya tangkap dari apa yang kita waktu diskusi secara langsung, dan saya berada di samping orang nomor satunya Kons di Indonesia, Mr. Wong. Itu yang hadir Bang Ilo. Siapa ke itu? Karena ada yang bilang orang nomor 2 jika kayaknya ini yang hadir, atau nomor 3-nya kah? Aslinya itu Bung Khalil. Aslinya itu. Iya, aslinya. Kalau yang dibawa itu, yang ambil foto-foto itu kepala pabrik. Itu kepala pabriknya nanti di sini. Kalau yang di samping itu Mr. Tony, katakanlah semacam asisten dari Mr. Wang Bung Khalil, seperti itu.
Tapi itu orang Cina Indonesia, jadi memang tidak perlu ditranslate. Kalau ini memang baru-baru pergantian barangkali Bung Ali, jadi memang tidak pasti sama sekali bahasa Bugis. Makanya bahasa dia yang Bugis, pertama kemarin apalagi bahasa nantang Bugis, itu, Bang Ilo. ayo kita ke Cina, lihat di sana bagaimana konsep ramah lingkungannya ini. Kan yang diandalkan itu PT Kon sebenarnya ramah lingkungannya Bung Ali. Makanya pemerintah Indonesia pernah memberikan penghargaan namanya Green Victory Bung Ali, ya, hijau memang. Ya, kita lihat saja lah nanti kalau mudah-mudahan kita diberikan kesempatan ini nomor ini Bung Ali. Tapi saya yang dekat-dekat, mau jangan main jauh-jauh. Tidak bisa ke Cina kalau saya. Iya. Nah, itu terkait dengan pengepakan itu Bang Ilo. Kan ada juga pengepakan di di daerah bukan di Makassar kayaknya, di Makassar kah atau di mana kah? Iya. Pengepakan apa itu Bung Ali? Apakah di sana? Iya, Kons. Apakah? Kalau di Donggala ada memang juga untuk unit pengepakan, unit apa lagi namanya ini, pembuat kantong ya, ada di Donggala. Iya. Kalau di Sulsel ini ada tidak? Tidak ada Bung Ali. Jadi sekarang kan kadang kita bertanya begini Bung Ali. Sedangkan tidak ada saja di packing planknya di Baru, nah masuk Kons di Baru. Ada Ansar AMD Serangan Pagar kan sudah menjual semen Kons. Dan dia ambil itu dari Makassar. Artinya sebenarnya Kons ini sudah masuk ke Makassar. Di mana-mana sudah ada dijual Bung Ali. Nah, waktu Pansar kemarin bicara sama beberapa staf yang ada di sana, ada kemungkinan itu mereka lebih murah, turun sedikit lah. Misalnya beda 1.000, beda 2.000 ketika bukan harga jualnya Bung Ali. Tapi misalnya harga pengecernya diambil di Makassar dibandingkan diambil di sini kan Bung Ali. Jadi artinya memberikan keuntungan pada pengecer atau distribusi seperti itu. Tetapi harga kan tidak mungkin bisa ditekan karena ada aturan yang mengatur itu Bung Ali. Tidak boleh misalnya Kons itu menjual terlalu jauh merusak harga. Makanya Kons itu diajukan di Kalimantan itu Bung Ali sampai dia putusannya ingkrah itu didenda 22 miliar. Karena menjual dengan harga rendah begitu. Lebih murah. Iya, lebih rendah, jauh lebih rendah. Dan memang dia bisa lakukan karena efisiensi penggunaan mesin-mesinnya juga, tetapi karena mengikut aturan Indonesia tidak boleh seperti itu ya, akhirnya dia harus mengikut harga yang standar Bung Ali. Iya. Kalau seumpama jadi nih Pak Rahman tahu itu orang Kalimantan. Iya. Mage. Iya, kalau seumpama jadi berarti kalau di packing di sini, bisa jadi harganya di bawah deh. Ya, aku sih salah 2 sebutan buka di mana magaga itu bahaya. Aku sih salah 20 mak jalo itu. Tapi aku masyarakat kan napoji mas empo Bang Ilo. Pilih Mas Embo boleh nama puji, tapi kan namanya di Indonesia diatur itu kembali. Teori pasar sempurna kalau kita belajar ekonomi, kan namanya itu semakin banyak kompetitor, harga semakin terkoreksi, harga semakin stabil, pelayanan semakin bagus, Bung Alil ya. Nah, seperti itu Bung Alil. Daripada monopoli, itulah kebalikannya monopoli dengan sempurna. Barangkali belum pernah mendengar harga semen 1.200.000 kan? Ya. Iya, di mana? Di Kalimantan itu sudah ada itu. Bede. Semengaga. Jadi seluruh merek semen harganya 1.200.000. Wih, 50 kilo. Waduh. Belum pernah dengar kan? Belum, Nah. Pokoknya matu ya parah mange, matu idi matu parah matu baru. Pokoknya mak besemeng ya matu bukan. Sekedar info saja itu ada wilayah di Kabupaten Nunukan yang namanya Krayan. Iya. Itu harga semennya satu saknya bisa 1.200.000. Oh sama dulu di Papua ya? Iya. Oke. Karena dia semennya naik pesawat 20.000 1 kilo. Oh, ada. Wadah. Ya. Biaya transportasinya mas sulit ternyata. Iya. Ada Moma juga ini yang bertanya Bang Ilo. Pak mau tanya apakah
sudah ada info mengenai penerimaan karyawan PT Kons. Nah ini. Jadi tunggu-tunggu saja. Kalau semua izinnya selesai, Bung Alil, karena pasti dia sangat hati-hati terkait itu, tidak mau terulang lagi persoalan kemarin kan, Bung Alil. Kalau semua proses izin dan sudah selesai, pasti dia sudah action, dan di awal itu pasti dia sudah terima rekrutmen tenaga kerja, Bung Alil. Cuma yang perlu kita paham itu memang kita harus siap, Bung Alil ya. Jadi ada di manajemen, ada di karyawan, Bung Alil. Ada di karyawan. Nah, karyawan ini memang yang paling banyak, 500 di pabrik kanton semen. Berdoa saja mudah-mudahan ini betul-betul jalan, karena menurut saya bagus Tommy di baru bukan hanya di Marwali ada helm kuning, helm putih. Bayangkan gitu kalau bersamaan keluar dari pabrik itu 1.000 orang, Bung Alil. Kalau ke rumahnya kan daerah kita ini seperti dulu kan kita punya mimpi tuh, Bung Alil. Maka tuh kalau kita ke Kalimantan kan, Bung Alil, kita lihat itu semua di Kalimantan bagaimana itu kapal-kapal sandar, Bung Alil. Ternyata kita bermimpi, maka tuh ternyata kita punya pelabuhan. Dulu kalau kita ke Kalimantan, sebelum kita mendarat kita lihat lampu-lampu gemerlap, kita lihat apa sih itu Paraman yang di PLTU yang naik uap-uap itu ada menyala-menyala itu, ada gas itu. Kayak kilang yang di Balikpapan itu. Nah, kalau kita masuk di Balikpapan. Ya ada kilang di Balikpapan memang itu. Nah, sekarang katone di baru ke PLTU, nah kalau kita sandre kita boleh mabela kan? Nah ko katone mah tuh katona aduh, madu-padupan ni ko warkopeng katona bahasa Indonesia, katona bahasa Cina. Karena suka tidak suka, Bung Alil, bisnis global harus kita terbuka dengan seperti itu. Indonesia juga itu kan masuk ke negara-negara yang berinvestasi sesuai dengan core bisnisnya, Bung Alil, dan tidak bisa lagi tuh ada halangan-halangan begitu. Tidak bisa lagi. Global bisnis itu sudah seperti ini. Ini ada. Nah, saya lihat di depan saya, di layar saya nih, Bung Alil. Saya lihat di layar saya ini foto dari beberapa slide daripada packing plank mereka. Jadi memang itu hanya pipa yang keluar di laut, Bung Alil ya. Sandar kapal lalu diisap melalui pipa mesin itunya lalu masuk ke packing, Bung Alil. Itulah prosesnya yang ada. Sampai selesai packing itu langsung naik ke mobil didistribusikan. Dan kita tahu kemarin dia ada penjelasan bahwa di mobil itu minimal sekali ada debu bisa terbang karena sistem conveyor kan yang dia pakai itu, boleh. Maksudnya conveyor pada pengisap itu apa yang agak senang. Yang kata apa korban? Ada sana sama ceritanya kadang debu-debu berteman bisa ditangkap. Tapi bapak ada kasih biasa, Bung Alil, kereta api tere itu. Asan lalu bami rotana timbung nang gede, na pakai ngipat tongko. Oh iya. Dena safety. Mana bola na tahu. Iya. Tapal kami bawa na bolo si malah PDAM ya narona padahal tidak begitu, boleh. Mestinya dari awal dihindari yang seperti itu ya. Iya. Ada Ino yang gabung ini, Bang Ilo. Ada juga Moma Pak. Ini. Ya, yakin dan percaya kalau PT Kons ACC masuk di baru, insya Allah perantau Bugis baru pulang. Wah, ini. Oh iya, lesuki. Apa 7 juta atau 10 juta gaji tak ku kampona tahu 5 mi ka 4 juta ku kampota makan jamu patu ku kampota. Nasena sunna keluarga tomato de tona tama bela SSB de takal pra romon ro kampona tahu ko ni mah sapa-sapa center bela, Bung Alil. Oh, center bela gitu SSB. Ajak na ku kampona tahu ta sapa ku toni member ruhe supaya rodoi de na lete lo bela. Pada Pak Rahman, kami bawa kampung nanti tatala doi. Berinvestasi di sana, investor tahun juga nih Pak Rahman. Karena lahan kelapa sawitnya di sana Muhammad. Kalau malu produksi tahun ini motor, waduh luar biasa. Iya, ada Moma ini. Iya, Moma. Betul Kak, suamiku di Morowali. Dengar ini mau buka rencana mau resign biar dekat dengan istri. Weh. Iya, Pak. Aku mah bela dia toilet tuh jaga 24 jam. Mana kan? Tyson itu Bung Alil berusaha mapak maroro itu entertain hiburan dan sebagainya. Megang itu caput apa kan dipotongnya gaji emak nale koperasi nale agak padahal entertain gitu. Iya. Seperti itu. Ada ini Bugis yang sudah masuk ini bergabung dengan kita, Bang Ilo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ini menarik sekali perbincangannya saat ini. Iya, iya, iya. Dan Iya, sudah iya, lama saya tunggu-tunggu sebenarnya. Oke. Agar supaya cepat realisasi ini PT Konsnya ini. Iya, iya, iya. Dari pengalaman saya di waktu di Kalimantan, dan pernah juga saya di Newmont tambang emas. Iya. Memang saya lihat perusahaan itu apa namanya eh, perhatian sekali sama pemerintah daerah, pemerintah tenaga lokal, karena saya lihat sendiri. Saya pernah rasakan itu pelaku utama masyarakat lokal situ mengajak saya untuk meruntuhkan sekolahnya karena sekolahnya itu sudah retak-retak. Jadi saya diajak itu sama guru lokal di situ, guru SD. Ayo kita pergi runtuhkan itu sekolah. Saya bertiga itu pergi runtuhkan itu sekolah SD di Maluk waktu itu, di tambang emas Newmont, di kecamatan, sekarang kecamatan Maluk namanya. Dulu masih desa. Tahun 99 kejadiannya itu. Jadi saya pergi runtuhkan. Besoknya dia pergi lapor. Tidak sampai 1 bulan itu sudah dibangunkan 9 sekolah, 9 gedung. Iya, 9 gedung waktu itu sama PT Newmont. Iya. Jadi saya betul-betul kagum di situ melihatnya. Kemudian tenaga lokal di desa kan tidak ada pengalamannya. Jadi pemerintah waktu itu PT Newmont merekrut tenaga lokal dengan mentraining dulu sekitar 3 bulan sampai 2 tahun itu di training. Itu adalah komitmen dari perusahaan. Jadi memang betul begitulah seharusnya investor, dan pemerintah harus mendukung itu, bukan menghalang-halangi. Ya, saya kira demikian. Itu pengalaman saya. Ya, pengalaman saya. Iya, bagi lo. Ya, ini kan fakta ini Bung Khalil. Ini cerita. Kemudian juga saya di tambang batu bara dulu di Sangatta. Iya. Saya pernah juga rasakan di situ. Teman-teman saya banyak di situ yang baru tamat di khususnya tenaga lokal yang baru tamat dari SMA. Dia di training sama PT KPC tambang batu bara, di training 2 tahun itu untuk jadi driver haul truck. Ada itu yang tinggi sekali, yang besar bannya itu yang sampai 4 meter. Perempuan laki-laki training itu. Jadi itulah komitmen perusahaan sebenarnya. Komitmen perusahaan. Oke, saya kira demikian. Sekedar pengalaman saja yang saya ceritakan. Ini luar biasa ini Bung Khalil dari teman kita Bu Gisti ini. Jadi pengalaman di Newmont ya, di Maluk itu Bung Khalil, daerahnya Ibu Selvi, kemudian di Kalimantan di KVC yang terkenal perusahaan besar juga itu, dia punya pengalaman juga di situ. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan besar atau apalagi perusahaan asing Bung Khalil, semua perusahaan itu diwajibkan dengan regulasi undang-undang nasional di Indonesia yang namanya program CD, Community Development, pemberdayaan masyarakat. Kalau sekarang nama programnya itu adalah CSR Bung Khalil, Corporate Social Responsibility, yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap terutama di daerah sekitarnya Bung Khalil ya. Nah, program CSR inilah biasanya yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, misalnya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan, misalnya penguatan ekonomi, memberikan dana revolving fund, bisa bedah rumah, dan bantuan-bantuan lain seperti itu Bung Ali. Karena memang diatur bahwa sekian pendapatan dari perusahaan itu bisa disisihkan untuk program CSR itu. Nah, kita lihat di Baru kan mulai kelihatan misalnya bagaimana
PLN, bagaimana beberapa bank BUMN juga memberikan bantuan CSR. Nah, cuma memang saya lihat di Baru untuk sementara ini mohon maaf tidak masuk di dalam program pemberdayaan masyarakat. Mestinya sebenarnya lebih ke pemberdayaan masyarakat. Misalnya di PTUC itu di sekitar masyarakat yang ada di sekitar itu ya bagaimana mereka juga merasakan dampak ekonomi yang lebih baik dengan kehadiran perusahaan yang ada di sekitar itu. Mestinya itu sebenarnya dikerja. Harus ada technical asistensi atau pendampingan yang dilakukan oleh NGO yang punya keahlian atau punya skill di pendampingan seperti itu, Bung Ali. Iya. Ini Bang Ila ada komen di bawah ini Enervac. Iya, PT Kons hanya bikin pabrik pengepakan, jadi hanya sedikit dibutuhkan tenaga kerja. Iya. Jadi pengepakan itu mungkin Bang Ilo bisa dijelaskan ini. Iya. Iya. Ya, jadi packing plant yang pertama dibikin itu memang diakui oleh Mr. Wang kemarin bahwa memang karena canggihnya itu packing plant yang dimiliki sehingga tenaga kerja itu maksimal 25 orang barangkali seperti itu yang dibutuhkan. Tetapi pabrik kantong yang dibuat secara bersamaan itu membutuhkan tenaga kerja 1.000 orang. Di fase awal di pembangunan itu dia butuhkan tenaga kerja langsung sekitar 500 orang dan 500 orang itu tidak mesti harus sarjana, minimal SMA. Dan di situ terjadi transfer knowledge secara pelan-pelan sehingga nanti itu akan dibutuhkan tenaga sekitar 1.000 orang. Nah, di dalam transfer knowledge itu Bung Alil, disitulah nanti mereka diajari di training Bung Alil ya supaya dari konsep 80% tenaga kerja lokal, 20% tenaga asing itu nanti pelan-pelan akan berkurang. Bisa saja nanti di atas 90% seperti keinginan beberapa anggota DPR kita kemarin. Jangan dipatok 80-20 karena bisa saja nanti naik 90%. Yang itu tidak ada masalah dari Mr. Wang yang mewakili PT Kons kemarin Bung Alil dalam hal itu. Cuma memang dia harus mengakui bahwa ada transfer knowledge. Yang kedua, ya untuk jabatan manajemen ya memang harus membekali juga diri. Jadi kawan-kawan yang sudah bekerja di luar yang sudah pengalaman jangan juga misalnya kita kaget kalau dia diberikan prioritas karena memang dia sudah punya skill Bung Alil ya, terutama pada saat membuat pabrik-pabriknya nanti ini kan pasti butuh tenaga kerja Bung Alil ya. Nah, itu banyak kan untuk membuat pabrik kanton semen itu, dan pabrik kanton semen ini bukan hanya kebutuhan internal PT Kons saja, mungkin juga untuk pabrik-pabrik lain ketika dia bisa lebih murah dibandingkan dengan pabrik yang lain Bung Alil. Iya, ada Amar juga di sini terutama rekrutmen tenaga kerja Bang Ilo. Iya. Iya, ada Romeo PT Kons hanya salah penempatan. Iya, agak dekat dari kota. Iya. Kemudian Enerva kalau cuma pengepakan ilmu apa yang mau ditransfer. Iya. Ada kan ada dua ini kan Enerva kayaknya belum tahu ini bahwa ada juga pabrik kantongan yang akan dibangun juga ini. Jadi saya dikasih gambaran kemarin di lokasi Kons di situ ada empang yang ada di depannya, ada empang-empang di situ, dan di depannya nanti itu disitulah nanti gudang besar. Jadi bangunan besar gudang di situ. Jadi kalau pabrik pengepakan itu kan lain yang kerja penjahitan benangnya, lain yang kerja sablonnya, lain yang kerja jadi di situ semua. Jadi pasti nanti ada manajer produksi, ada manajer pengadaan, ada dan sebagainya. Begitu barangkali Bung Alil. Ada yang bertanggung jawab terhadap transportasi, bagaimana mengurus daripada rekanan-rekanan, ada kepala gudang dan semuanya pasti seperti itu Bung Alil nanti. Jadi kalau kita biasa lihat itu pabrik-pabrik sepatu di Jawa Bung Alil ya, itu seperti itu. Kalau saya lihat gambar-gambarnya yang ada di monitor yang ada di depan saya ini kelihatannya ini memang seperti itu Bung Alil. Ini ada komen ini, Pak, banyak orang baru merantau jauh karena kurang loker di Baru. Itu Bang Ilo. Iya. Leso ni kampungnya mah tu nak ko si sebu tau mak jama ko baru arwana ratu na di si kampung tanah luar biasa ni Bung Alil. Iya. Di toni rator traktir marwa ni warkop marwa ni angkringange, marwa ni kos-kos marwa ni cateringe, marwa toni Pak balu-balu kasih supaya pasak ya supaya apa terdampak mana mah tu Bung Alil. Belum lagi supir oto Bung Alil. Iya. Belum lagi parental oto Pak merental otom itu mereka kalau datang ke sini Bung Ali kan rental. Kemudian butuh driver lokal itu kan kita dapat info kemarin kan banyak itu, jadi driver saja itu sudah luar biasa gajinya Bung Ali ya.
Seperti itu Bu Khalil. Jadi betul-betul ekonomi ini bergerak. Oleh karena itu menurut saya ini adalah kesempatan ini di starting awal ini. Kalau ini gagal lagi Bu Khalil, maka pikir ini tetap baru. Jadi bagaimana kita welcome lah dengan ini. Makanya itu kita kampung kok. Wah, ada transformasi daerah ini, betul-betul kita sudah menjadi daerah industri ini. Ya mudah-mudahan kita punya mimpi seperti itu semua. Iya, ada Pak Amar ini. Sayangnya kemarin tidak ada info pembahasan ini, terutama kami di Gempungnya dekat dari kantornya. Wah, oh iya, ndak ada infonya. Iya, ada beberapa dari sana di Bang Ilo yang ikut juga warga dari Gempung. Ada. Jadi di dekat-dekat itu ada dari Siawung, ada dari Sepoe, ada dari Jampue, ada dari Jalan Anggrek, ada dari Garongkong, ada dari Padongko, Copo dan sebagainya. Adalah. Tapi mungkin keterbatasan panitia mengidentifikasi Bung Walil untuk semua orang-orang toko-toko yang siapa karena ada keterbatasan. Gedung itu juga kita sudah lepaskan semua panitia, saya lepas meja-mejanya itu supaya banyak orang yang hadir karena dari 100 saja itu sudah pengap, apalagi 150 itu masih banyak di luar tidak masuk itu. Iya. Ini Arifin, itu kalau sudah produksi memang karyawan sedikit, tapi kalau tahap pekerjaan konstruksinya banyak. Iya, ini Arifin. Oh iya. Enervac. Nah, itu sudah mesin semua yang jalankan. Kalau pengepakan, makanya sedikit karyawan dibutuhkan. Oh iya, kalau pengepakan. Yang packing plan ya? Iya, packing plan. Iya. 25 orang sudah. Iya. Nah, tapi yang kita harapkan ini ada karyawan yang di pembuatan kantongnya. Nah, iya, ini ada FY. Kapan kira-kira infonya buka PT Kons Pak? Wah. Ya. Kemudian ada Tondopam, saya perantau Merwali, siap pulang kampung kalau PT Kons sudah terrealisasi. Nah. Ya. Enervac, proyek pembangunan pengepakan paling lama 2 tahun selesai. Ya. FY Tondopam, saya dari IWIP ya Maluku, siap juga pulang kalau buka Mi PT Kons. Ini kemudian ada Repa Pinceng, bahaya tuh Repa Pinceng. Ya, banyak orang baru pindah domisili di Papua untuk masuk perusahaan. Wah, ini kalau orang baru yang masuk ya. Berarti dipersyaratkan orang ya di sana diutamakan orang-orang lokal ya. Orang lokal harus berKTP di sana mungkin. Iya. Ya, kemudian Serifuddin. Kami dukung ada investor masuk baru dan merekrut tenaga kerja. Oke sih, ya. Pak. Ya, live Kak Pung. Ya. Iya, sebentar ku telepon Ki. Hah? Oh iya, tunggu dulu. Iya. Saya tinggal diumumkan saja. Iya. Oke. Karena janji-janji. Iya. Iya. Ada apa lek yana jolok baju kosel sablon matur ro. Iya. Telu karo Oh iya, cocok pasti. Iya. Oke, Bang Ilo. Ya benar logo Milo. Iya. Iya, Bang Ilo. Iya, kayaknya banyak ini yang komen-komen di bawah. Ini ada kenapa pada mau pulang PT Kons? Apa maksudnya ini? Ada plug. Iya. Ada maksudnya mungkin kenapa pada mau pulang kalau PT Kons terbuka gitu. Amar, ya, saran dan masukan Bang Ilo, utamakan yang dekat-dekat dari kegiatannya. Jangan ambil sesuai dengan keahliannya. Oh, maksudnya? Ya, utamakan yang dekat-dekat dari kegiatannya, jangan ambil sesuai dengan keahliannya. Wih. Maksudnya.
Iya. Pada tu sedih aku ya engkau korup perusahaan ngero. Tapi minta doa saja, aminkan saja. Mudah-mudahan kita ada di dalam, jadi kita bisa berikan Tapi masukan-masukan. saya melihat itu yang kemarin itu yang mahal itu sebenarnya adalah foto dan postingannya itu karena berada di sampingnya nomor 1. Oh iya. Iya. Jadi itu yang gambar yang mahal itu. Gambar yang mahal di tahun 2000 akhir 2025 nih. Enggak, itu nanti gambar. Kalau kos masuk coba dilihat saja fotonya ini. Videonya. Berada di samping nomor 1 ini berarti. Tidak jaga enteng ini. Wadi pati laman daftar cocok corona ke pitama ni Bang Yarpot. Mapaku ini biasa ceritanya Haji Bustam dulu itu sampai dia hebat kan, pernah menjadi pesilat koperasi. Jadi ada fotonya dulu Menteri Koperasi waktu dia datang di Presiden Goro. Si senang karena perlu aku Jakarta lo ke kementeriannya. Dek gaganis napa dek ini pernah pinta. Bang ini kalau ndak percaya ini saya sama menteri ini, saya janjian dengan menteri disuruh saya ke Jakarta. Seperti itu. Tema kursus aja lo mau bahasa Cina mah kenapa lo udah nge mister. Saya yang disampinta itu masa saya ditolak mister. Ya, jadi kalau sebagai saya melihatnya ini sebenarnya satu saja yang saya harapkan dari masyarakat baru, untuk jangan terlalu banyak curiga dulu kalau ada investor yang mau masuk. Kadang-kadang ini pemikiran negatifnya itu lebih besar daripada positifnya. Ini yang kadang-kadang membuat kita itu agak sulit. Karena banyak saya lihat. Nah, tapi kalau saya melihat ini dengan adanya langkah awal, adanya sosialisasi yang seperti ini, dengan menghadirkan media, seluruh masyarakat yang memiliki jadi saya pikir ini agak baik lah langkah awalnya dari perusahaan ini. Kalau banyak kejadian memang ini kadang-kadang saya seperti sembunyi-sembunyi ini perusahaannya, tapi kalau seperti ini ada media yang banyak, wah ini cukup menurut saya positif lah bagi saya melihatnya dari sisi medianya. Iya. Oh iya, banyak negatifnya di. Iya. Kadang-kadang begitu kalau masyarakat ya naro ya naro upodangnya uporing rakio na engkau tuh biasa ya misalnya people power ya Bung Ali ya. Jadi dia kuku itu tanah metona masyarakat sebab itu kon masyarakat metona elo Bung Ali. Ya biasa dia nama kanja sosialisasi di ini gitu apa padahal ini mirip pemerintah lah dengan PT Kons ya seperti itu. Jadi tidak detail ini informasi. Nah sekarang ini menjadi bahan cerita di mana-mana. Logiku iya nari kasih bener pak napatokaro tampil makro kalau kak joka nasi hari ini tahu ya kak ngarangnya matu kasih kok tak buka tongeng konser kak kasih agak tuh ya unruku ya bu. Atau kita mendaftar Pak. Tapi ini saya mengatakan begini Bung Olil. Ini starting awal yang bagus kalau Kons akhirnya terbuka. Dia tidak menjadi lagi persepsi yang negatif. Daerah ini tidak menjadi persepsi negatif lagi. Akhirnya apa? Investasi dari luar itu nanti akan mengalir. Jadi ini hanya pembuka awal ini Bung Olil. Yakin dan percaya daerah kita ini sangat strategis sekali. Keunggulan komparatif kita belum tentu dimiliki oleh daerah lain. Kita punya pelabuhan, kita punya kereta api, kita punya infrastruktur bidang listrik yang luar biasa Bung Ali. Jalan, air dan semua ada di sini Bung Ali. Jadi kayak kesempatannya deh. Aku lari sih lesu kasih harta panabalu sempemana mesa tanah. Nah ya berdampak juga kayak yang lain. Karena apa? Percuma kita mendorong investasi kalau kita tidak welcome, terutama pemerintah dan legislatif. Legislatif ya jangan aneh-aneh lah dan nanti ya Bung Ali. Pemerintah ya berikan kemudahan lah untuk mereka berinvestasi. Rakyat juga harus siap menerima. Memang ini harus terjadi Bung Ali. Jadi ya itu tadi kita harus siap semuanya Bung Ali dengan catatan tetap memberikan kontrol, mengawal MOU-nya, bagaimana tenaga kerja, bagaimana transfer knowledge dan sebagainya, bagaimana izinnya, bagaimana amdalnya dan sebagainya. Tetap kita kawal itu Bung Ali. Jangan terulang. Dan saya yakin pengalaman 10 tahun yang lalu cukup berarti bagi mereka. Tidak mau lagi berspekulasi Bung Ali. Oke, Arifin ini cuma saran saya kalau pekerjaan konstruksi jangan cuman orang Cina yang dilibatkan. Kemudian ada repa pincang. Ya, lahan kami dibeli PT Kons, tapi dijanji dimasukkan kerja, mungkin tinggal janji. Oh iya Pak Di, Pahe
Di pagagay jamang. Kahit tapat di mana nih? Ya. Kau tak bukan tapat ini, tahu bini aja Sultan apa aja Sultan tuh mis sembarang tanah-tanah baru biasa. Iya. Apa di Jadi PT Kons ini tidak beroperasi, tapi dia membayar itu PBB Bung. PBB-nya sekitar 150 juta per tahun itu. Oh, Karena ada tanah yang sudah dibeli. Ya. Iya. Iya, ada Enerva. Kalau maksimal cuma 25 orang dibutuhkan. Iya. Kemudian Ansar ambil sesuai dengan keahlian maksudnya. Maka ada bukan ulangi lagi kembali, packing plank itu 25 orang, pabrik kantong semen itu 500 sampai 1000 orang. Awal pembangunan itu 500 orang. Iya. Begitu Bung Ali. Dole na semopi ya he packing plank mi lo mano he. Ya, yang beroperasi, ya. Ya. Oke, ada lahan kami di apa nih? Ayo Balmi. Oh, maksudnya Pak Amar tadi ambil sesuai dengan keahliannya. Wah, sen tak balik nona. Oh iya. Karena lagu naro tabola balik. Ada Muhammad Basri. Moga-moga jadi terbuka namanya namanya wana secek dek dompe oh iya iya maku panggil ya dompeku lagi tas sesuai bisa dilenyak mana sisi bawah nanggo tanah be tak cice mana mahasiswa pada jupan ada gak labes sih labe honor japuni honor mana Saripudin kalau proses pengepakan tetap menyerap banyak tenaga karena yang ngatur kantong tetap tenaga manusia. Iya. Enerpak banyak yang menggantungkan harapan untuk masuk bekerja di PT Kons. Iya, padahal maksimal 25 tenaga kerja. Iya, ya ambil loh. Oh, ya tuh bisa dinambah. Iya. Bahasana Pak Ansar ya Bung Alil. Iya. Iya, silakan. Ya. Begini. Terkait dengan konstruksi plannya, berapa sebenarnya pada saat konstruksi itu yang dibutuhkan tenaga kerja untuk tahapan konstruksi? Karena paling konstruksi itu ya maksimal 2 tahun. Nah, setelah selesainya konstruksi itu berapa juga karyawan yang dibutuhkan nanti pada saat produksi? Itu yang saya mau tahu. Saya kira demikian. Iya. Kalau itu Bang Ilo bagaimana? Itu masukan barangkali informasi baru Bung Alil ya. Kalau penjelasan kemarin kan disampaikan saja bahwa di tahap fase awal itu Bung Alil 500 orang untuk pembuatan pabrik pengemasan Bung Alil ya. Iya. Kantongan. Kemudian tahap keduanya ditambah lagi 500 sehingga menjadi 1000 orang. Nah, yang tidak menjadi pertanyaan saya di sini bahwa apakah yang 1000 orang juga ini nanti masuk di produksi? Iya. Ya kan Bung Alil ya, termasuk produksi nanti. Nah ini nanti mau ditanyakan karena mungkin juga saya ketemu dalam beberapa hari ini karena mulai misalnya ada WA ini. Kemudian kalau packing planknya tenaga kerja aktif itu 25 orang. Saya tidak tahu di fase konstruksi mempersiapkan semuanya itu berapa tenaga Bung Alil, saya belum tahu. Tapi dia sempat katakan bahwa kalau di pas awal itu memang tidak bisa dihindari masih ada tenaga-tenaga asing, tenaga dari mereka Bung Alil ya. Mungkin karena pemasangan alat-alat ini Bung Alil. Bayangkan nih rumah tuh alat-alat yang kok kemana nih boleh Bung Alil naliuk mana lopona tanah-tanah. Jadi mungkin ada keahlian-keahlian tertentu. Tapi yang jelas kalau kantongan itu 500 di fase awal, di fase kedua itu 1000 orang sampai dengan 3 tahun kalau saya tidak salah kemarin itu perencanaannya itu sudah 1000 orang yang ada di situ. Seperti itu Om Bugis. Ini yang kalinya putus-putus sih jaringannya. Oke. Iya, ada Rahmat, ya. Bismillah loker. Putus-putus Bang Ila. Iya. Oh iya. Yang kali jadi di 500 di tahap awal untuk pabrik kantong semen.
Di fase kedua itu sampai dengan 1.000 orang. Kemudian untuk di packing plant itu maksimal 20 orang karena teknologinya sudah canggih, tinggal langsung saja ambil dari kapal, masuk ke pipa pengisapan, masuk ke packing plant, dikemas begitu, langsung naik di mobil-mobil untuk diangkut didistribusi ke daerah-daerah. Seperti itu. Oh iya, ada Muhammad Arif. Oh, Muhammad Arif ini Enervakdi. Iya. Oke, banyak yang menggantungkan harapan katanya untuk masuk bekerja di PT Kons. Oh ya. Oke, ada Arifin. Di Baru itu banyak tenaga kerja skill. Semua departemen untuk pekerjaan konstruksi. Oh ya, betul Bang Ilo dan Bang Alil. Iya. Kira-kira kapan baru buka PT Kons, Pak? Nah, kemudian tidak capek Bang Ilo, baru dari Wajo. Asap Pernado ya. Iya, ada Ino. Semoga jawabannya itu kapan buka. Iya. Jadi ikuti terus di Iga Radio. Iya. Jadi kalau ada perkembangan, ini kan ada informasi di Iga Radio. Iya. Ya, mudah-mudahan ada info-info nanti kalau bilang buka lapangan tenaga kerja ini. Ya, kemudian saya juga rajin ini Bung Alil mengirimkan berita-berita yang dibuat oleh kawan-kawan kan ke mereka supaya dia pelajari betul bagaimana respon daripada teman-teman, dan saya sering berkomunikasi. Dan mungkin paling lambat mungkin besok kami ketemu lagi dan mudah-mudahan pertanyaan tadi Bugis itu saya bisa tanyakan juga bahwa apakah 500 sampai 1.000 ini bukan hanya di tahap konstruksi tapi sudah termasuk karyawan nanti untuk jangka panjang kan ketika pabrik kemasan ini telah jadi Bang Alil, seperti itu. Iya. Oke, semoga kedepannya warga lokal Baru bisa disejahterakan dengan adanya PT Kons masuk di Baru. Iya. Ada Rupa Pincang 10 tahun kerja di Papua, semoga bisa rewek kampungnya. Amin. Iya. Ada pengawas alam, kapan rencana bukanya? Luar biasa. Ya. Luar biasa mana yang resur-resur taruh mobil perantau kerja di rumah di rantau ya. Saya dari teman dulu cuci mobil di sini, 3 orang itu bersaudara pencuci mobil saya. Tapi alhamdulillah kehidupan ekonominya luar biasa, mengalih kerja di perusahaan itu rata-rata mereka di atas 10 juta ya gaji mereka. Cuma memang karena di kampung orang ya begitu aja Bung Alil, mungkin dengan keluarga kadang rindu apa dan sebagainya, rindu dengan kekasihnya yang mau diapa karena rata-rata 6 bulan, 3 bulan. Jadi mereka kalau dia tanya saya itu Bung Alil, yang paling selektif memang kesehatan Bung Alil. Oh, kesehatan iya. Iya, kesehatan luar biasa. Pokoknya parisa mana rumah pada kok kopi tahu. Iya, ada karena dia di sana juga itu ada medical check up-nya juga, Bang. Jadi medical check up itu keseluruhan. Iya. Baru bisa dikirim. Karena mungkin perusahaan menghindari ketika misalnya di sana sakit atau trouble besar lagi persoalan dan sebagainya. Jadi betul-betul di kesehatan sel itu menjadi poin penting itu, Bang Ali. Iya. Harapan saya mudah-mudahan warga Baru dominasi PT Kons. Oh iya, ada Serdadu ini 78. Oke, ada ngeri siapa nih? Ambil yang lokal saja Pak. Banyak orang Baru tenaga ahlinya. Tenaga ahli merantau jauh dari. Kalau konstruksi perusahaan nanti pasti banyak tenaga kerja lokal yang sudah di luar yang punya pengalaman Bung Alil. Pak ya, konstruksi begini kan rata-rata teman-teman tak kerja di luar kan sebenarnya membuat konstruksi seperti ini Bung Alil. Pabrik-pabrik, PLTU dan sebagainya. Ya seperti ini mereka kerja. Jadi pasti kalau mereka kembali itu mereka lebih karena dia sudah punya pengalaman Bung Alil. Jadi nah itulah biasa banyak teman-teman kenapa ada prioritas untuk karena dia punya pengalaman, dia sudah punya experience Bung Ali. Jadi meskipun nanti perusahaan juga tetap melakukan training untuk transfer knowledge Bung Ali. Tetesakan itu Bung Ali sih. Oke, iya kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Iya, dan makasih banyak untuk kebersamaan tak semua. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Anda. Ya, kami mohon maaf. Ya, insya Allah kita ketemu lagi besok ya di acara yang sama, di acara Ogi Baru Menyapa. Dan yang komen-komen yang topik yang berbeda. Iya, komen-komen yang belum sempat dibacakan kami mohon maaf ya. Nah, insya Allah besok lagi kita ketemu. Ya, oke Pak Rahman, makasih banyak atas
sudah gabung di sini. Ya, Iya, sehat. makasih. Iya, sehat selalu bersama dengan keluarga. Ya, semuanya yang sudah gabung di acara ini kita doakan mudah-mudahan sukses untuk Anda, banyak rezekinya, dilancarkan rezekinya, kemudian sehat-sehat bersama dengan keluarga. Amin. Oke, saya Alil yang di Jalan Semangka nomor 95A Bung Ila Bata dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.